Halo semuanya, pernah nggak sih kamu kepikiran kalau ada cara belajar yang lebih cerdas? Hari ini kita bakal bedah satu teknik jitu yang benar-benar didukung sains supaya kita bisa ingat lebih banyak tapi dengan usaha yang lebih sedikit. Yup, ini semua tentang belajar cerdas, bukan cuma belajar keras. Oke, kita mulai dari pengalaman yang kayaknya hampir semua orang pernah alamin. Kamu udah belajar SKS, alias sistem kebut semalam. Rasanya semua materi udah di luar kepala. Tapi seminggu kemudian pasti tanya lagi, tiba-tiba ambiar. Sebagian besar informasinya hilang gitu aja. Kalau kamu pernah ngerasain ini, tenang. Ini bukan salah kamu kok. Kamu bukannya kurang pintar atau gimana. Fenomena ini itu terjadi karena cara belajar kita sering banget nggak sejalan sama cara kerja otak kita secara alami. Nah, sebelum kita bahas solusinya, yuk kita bedah dulu akarnya. Kenapa sih ingatan kita itu gampang banget nguap? Apa misteri di baliknya? Ini poin penting yang harus kita pahami. Otak kita itu bukan hard disk yang pasif nyimpen data. Anggap aja otak itu kayak editor super canggih. Tugasnya adalah menyaring informasi mana yang penting dan mana yang nggak, biar kita nggak overload. Proses penyaringan alami ini ternyata udah dipetakan loh lebih dari 100 tahun yang lalu. Dan dari sinilah kita kenalan sama musuh bebuyutan kita semua pas lagi belajar. Namanya adalah kurva lupa, yang ditemuin sama seorang psikolog bernama Hermann Ebbinghaus. Simpelnya gini, kurva ini nunjukin betapa curamnya ingatan kita menurun kalau kita nggak melakukan apa-apa untuk mempertahankannya. Seberapa parah penurunannya? Coba bayangin, cuma dalam 24 jam pertama, kamu bisa lupa lebih dari setengah materi yang baru aja kamu pelajari. Dan dalam beberapa hari, ya sisanya tinggal remah-remah aja. Bener-bener jatuh bebas kayak dari tebing. Tapi uniknya gini, lupa itu ternyata bukan sebuah bug atau error dalam sistem otak kita. Justru itu adalah fitur. Ini adalah cara otak kita bersih-bersih secara otomatis sambil terus-terusan nanya, informasi ini beneran penting nggak sih buat disimpan? Jadi gimana dong caranya kita ngasih sinyal ke otak kita kalau sebuah informasi itu penting dan harus disimpan? Nah, jawabannya ada pada satu teknik yang jadi senjata rahasia buat belajar efektif. Teknik ini namanya space repetition atau pengulangan bersela. Konsepnya sederhana banget. Kamu mengulang materi di waktu yang udah diatur, di jeda waktu yang makin lama makin panjang, persis di saat kamu hampir lupa sama materi itu. Kerennya, metode ini mengubah momen hampir lupa itu jadi semacam alarm alami. Alarm yang ngasih tahu kita, "Woi, ini nih waktu paling pas buat ngulang materi ini lagi, biar nempel di otak." Oke, sekarang kita bongkar cara kerjanya. Gimana sih teknik ini bisa ibaratnya ngehack otak kita dan membangun jalur tol di memori kita buat ingatan jangka panjang? Mesin utama di balik space repetition itu adalah active recall atau mengingat aktif. Ini beda banget ya sama sekedar baca ulang catatan. Kalau baca ulang itu pasif, gampang, tapi seringnya cuma ngasih ilusi kalau kita paham. Nah, active recall ini memaksa otak kita bekerja untuk menarik kembali informasi dari memori. Proses inilah yang disebut the testing effect. Setiap kali kita berhasil melakukannya, jalur saras ke informasi itu di otak kita jadi makin kuat. Kayak jalan setapak yang sering dilewatin, lama-lama jadi jalan raya. Ada kutipan terkenal di dunia neuroscience yang bilang, neuron yang menyala bersama akan terhubung bersama. Artinya, setiap kali kamu berhasil mengingat sesuatu, kamu itu secara fisik lagi memperkuat sambungan ingatan itu di dalam otakmu. Keren kan? Dan bagian terbaiknya, kamu bisa mulai pakai metode ini sekarang juga. Nggak perlu alat aneh-aneh, kamu bisa pakai cara analog yang super simple atau pakai aplikasi canggih di HP kamu. Kalau kamu suka yang manual, coba deh sistem Lightner. Gampang banget, siapin aja beberapa kotak dan flashcard. Kalau jawabanmu benar, kartunya naik ke kotak selanjutnya, yang jadwal ngulangnya lebih jarang. Kalau salah, kartunya balik lagi ke kotak pertama buat diulang setiap hari. Simple! Nah, buat kamu yang tim digital, ada banyak banget aplikasi kayak Anki atau Quizlet yang bisa mengotomatiskan semua proses ini. Mereka yang bakal ngaturin jadwal kapan kamu harus ngulang materi, jadi kamu tinggal fokus belajar aja. Yang paling penting itu bukan soal berapa lama kamu belajar, tapi seberapa konsisten kamu. Sesi belajar singkat, mungkin cuma 10-15 menit setiap hari, itu jauh lebih ampuh daripada belajar maraton 5 jam di akhir pekan. Inilah inti dari belajar cerdas. Pada akhirnya, space repetition ini bukan cuma trik buat lulus ujian. Anggap aja ini sebagai sebuah skill penting yang bisa kamu pakai seumur hidup untuk belajar hal baru, entah itu bahasa, coding, atau skill apapun.
Jadi, pertanyaan yang mau aku tinggalin buat kamu renungkan bukan lagi seberapa keras aku harus belajar, tapi coba deh tanya ke diri sendiri, apakah caraku belajar selama ini sudah selaras dengan cara kerja otakku?